Coba perhatikan, angsa leher pendek sering terbang dengan tubuh telentang. Unggas ini juga memutar leher dan kepalanya sedemikian rupa sampai saat kamu baru melihatnya, kamu mengira itu memang posisi normal. Tapi kamu akan melihat angsa leher pendek membalikkan badan dan memutar lehernya 180 derajat. Kalau kayak gini, unggas ini jadi mirip pretzel terbang. Fenomena ini disebut beveling. Dalam posisi ini, kecepatan angsa melambat dan angsa mendarat lebih cepat. Beberapa ilmuwan berpikir, ini mungkin teknik untuk menghindari hewan berbahaya yang mengincar unggas itu. Posisi ini juga membantu angsa menemukan makanan lebih mudah. Para peneliti lain mengatakan bahwa angsa leher pendek melakukan trik ini untuk seru-seruan. Unggas ini kayaknya suka pamer sedikit. Bebek bisa berselancar. Bebek berselancar saat ini menangkap makanan di ombak atau melewati air dengan cepat. Unggas ini tak punya lengan untuk mendayung, tapi bisa melawan ombak besar. Meskipun hari sangat panas, lebah tetap terbang untuk mencari sungai atau kolam dan mengumpulkan tetesan air. Lalu mereka kembali ke sarang dan memuntahkan air itu. Ini membantu lebah lain enggak kepanasan, tetap segar dan minum kalau haus. Semakin tua, manusia punya teman semakin sedikit. Kita juga semakin pemilih dengan teman. Simpanse juga suka berteman. Hewan lain biasanya terlibat dalam pertemanan mutual. Dua kera dewasa biasanya duduk bersama dan saling membersihkan diri. Tapi simpanse muda lebih cenderung membentuk hubungan sepihak. Satu hewan biasanya membersihkan tubuh hewan lain yang enggak membalas perbuatannya. Merpati bisa belajar membedakan kata-kata asli dan kata yang enggak masuk akal. Dalam percobaan, para ilmuwan menunjukkan kata bahasa Inggris yang terdiri dari 4 huruf kepada burung ini dan melatihnya untuk mematuk kata-kata ini. Atau burung-burung itu mematuk simbol tertentu kalau itu bukan kata 4 huruf, seperti pesru. Merpati berhasil membuat kosakata dengan hampir 60 kata dan lebih dari 8.000 non-kata. Merpati juga bisa berhitung. Sekilas, burung ini memang enggak kelihatan pintar, padahal mereka selevel dengan monyet. Dalam satu penelitian, merpati harus membandingkan 9 gambar dengan jumlah objek berbeda. Merpati berhasil mengurutkan gambar berdasarkan jumlah objeknya. Artinya, mereka bisa berhitung. Manusia biasanya menganggap jerapah sebagai satu spesies. Padahal sebenarnya ada 4 spesies jerapah. Seperti beruang coklat yang beda dengan beruang kutub. 4 kelompok ini telah terpisah selama sekitar 2 juta tahun dan nggak ada bukti bahwa gen mereka bercampur. Lumba-lumba menggunakan berbagai macam suara seperti siulan, klik, dan pekikan. Mereka menggunakannya untuk berkomunikasi dengan satu sama lain, juga untuk ekolokasi. Ekolokasi adalah proses saat hewan mengeluarkan gelombang suara. Aku sering gitu. Gelombang itu memantul dari objek yang menghasilkan gema. Dari proses ini, lumba-lumba dapat informasi tentang ukuran objek itu dan jaraknya. Lumba-lumba bisa mendengar suara sejauh 24 km. Kebanyakan lalat nggak bisa mendengar seperti kita. Tubuh lalat terlalu kecil untuk memiliki sistem pendengaran. Tapi lalat masih bisa menemukan suara jangkrik. Dengan kata lain, lalat bisa menemukan asal suara seperti hewan lain, tapi nggak bisa mendengar beberapa hal, seperti dengungannya sendiri. Ungkapan bahasa Inggris to sweat like a pig, yang terjemahan literalnya adalah keringetan kayak babi, itu nggak masuk akal, karena babi nggak berkeringat. Babi lahir tanpa kelenjar keringat. Jadi, kalau mau bikin adem badan, babi cuma bisa mencari kubangan lumpur, berbaring, lalu guling-guling. Ternyata ada loh zebra polkadot. Zebra ini langka karena warna ini adalah hasil mutasi gen. Tapi zebra kayak gitu mungkin nggak begitu jago mengusir serangga kayak zebra belang-belang. Sepertinya serangga, seperti pikat, nggak begitu tertarik dengan pola ini. Mungkin karena belang membuat zebra lebih sulit dilihat di rumput tinggi. Burung gagak itu pintar banget loh. Mungkin itu pantas dibanggakan. Gagak bisa mengenali dan mengingat wajah manusia. Jadi jangan bikin mereka kesal ya. Burung ini bisa berteriak pada siapapun yang jahat ke mereka. Tapi kalau udah suka, mereka akan memberimu hadiah kecil sebagai balasannya. Gagak punya otak paling besar di antara semua burung. Cuma burung bayan yang punya otak lebih besar. Itu membantu gagak menggunakan cara cerdas untuk dapat makanan. Misalnya, mereka menjatuhkan kenari di depan mobil yang melaju agar mobil itu memecahkan cangkangnya. Burung ini juga punya ingatan kuat. Saat menyimpan makanan untuk dimakan nanti, mereka selalu ingat di mana tempat persembunyiannya. Ada siput yang cangkangnya berbulu, dan itu cukup berguna. Berkat bulu ini, siput bisa menempel pada permukaan basah seperti rumput dan daun.
Beruang grizzly punya gigitan sangat kuat sampai bisa memecahkan bola bowling. Kekuatan gigitannya hampir mencapai 8.000 Pascal. Tapi ada hewan yang punya gigitan lebih kuat. Gorila, hiu banteng, jaguar, dan buaya Nil. Hati-hati jarimu kegigit. Kepiting hantu menggeram menggunakan gigi mereka yang ada di perut. Kepiting akan mencoba membela diri atau menakuti makhluk lain dengan bantuan capit mereka dulu. Tapi kalau cara ini gagal, mereka akan bersikap seperti anjing dan mulai menggeram. Semut punya semacam pedometer bawaan. Ini adalah mekanisme internal yang membantu mereka melacak lokasi dan sudah berapa lama mereka pergi. Semut juga menggunakan ini untuk menemukan jalan pulang. Jerapah punya lidah yang sangat panjang. Panjangnya bisa mencapai 51 cm. Berkat ini, jerapah bisa mencari daun paling tinggi dan paling enak. Lidah jerapah berwarna biru tua atau abu-abu tua. Warna itu memberi perlindungan dari sinar UV dan mencegah luka bakar karena matahari. Pasti sakit banget. Au! Leher jerapah punya lebih sedikit tulang dibanding kungkang. Lehernya emang panjang, tapi cuma ada 7 tulang, sementara kungkang punya 10. Kungkang adalah salah satu hewan liar paling lambat, tapi jago banget berenang. Hewan ini bisa berenang 3-4 kali lebih cepat daripada gerakan mereka di darat. Mereka butuh keahlian ini untuk bertahan hidup karena mereka hidup di hutan hujan yang rentan banjir. Lebah bisa terbang lebih tinggi dari Gunung Everest, yaitu hampir setinggi 9.000 meter. Kadang, lebah juga berpegangan tangan yang lebih mirip kait kecil. Serangga ini suka melakukannya saat tidur. Belalang punya telinga di samping segmen abdomen pertama mereka. Dengan kata lain, telinga belalang ada di perut mereka, terselip di bawah sayap. Telinga ini adalah membran yang bergetar begitu terpengaruh gelombang suara. Ini memungkinkan serangga itu mendengar nyanyian kawin belalang lain. Penguin sepertinya punya kacamata renang bawaan. Mata penguin bekerja jauh lebih baik saat ada di bawah air daripada saat mereka di darat. Ini bagus untuk dipakai berburu di air yang gelap dan keruh. Tinggi penguin bisa mencapai 40 cm sampai 1 meter, bergantung spesiesnya. Tapi 40 juta tahun lalu, tinggi penguin mencapai 1,8 meter dan beratnya mencapai 113 kg. Gajah nggak bisa lompat. Gajah memang punya kemampuan keren, seperti penciuman yang luar biasa dan kepribadian kuat yang memengaruhi kehidupan sosial mereka yang kompleks. Tapi, raksasa lembut ini punya pergelangan kaki yang kaku dan otot kaki bagian bawah yang lemah. Itu sebabnya, gajah kesulitan lari jarak jauh, lari gawang, dan lompat gala. Kanguru bisa melompat cukup tinggi, tapi mereka nggak bisa mundur. Saat melompat, hewan ini mendorong tanah dengan kedua kaki besarnya secara bersamaan. Ekor besarnya yang berotot membantu mereka menyeimbangkan tubuh. Dengan begini, kanguru maju dan melompat tinggi. Tapi itu juga membuat mereka nggak bisa mundur. Omong-omong, emu, penguin, dan aligator juga nggak bisa mundur. Warna beruang kutub sebenarnya bukan putih. Serius, kulitnya hitam, tapi rambut yang menutupi tubuh mereka transparan dan berongga. Saat cahaya matahari menyinari bulu itu, cahaya itu terperangkap di dalam bagian berongga. Selain itu, partikel garam menempel di bulu dan berfungsi sebagai lapisan yang menghamburkan cahaya. Beruang kutub hampir mustahil terlihat dengan kamera inframerah. Kamera itu termal, artinya bereaksi terhadap panas. Tapi bulu beruang kutub menjaga suhu yang sama dengan udara di sekitar mereka. Beruang kutub punya cara unik untuk saling sapa. Mereka bersentuhan hidung. Jika satu beruang sedang makan, yang lain akan datang dan menyentuh hidungnya. Ini seperti berkata, "Hei, boleh gabung?" Ada hewan kecil yang bernama tikus kanguru, dan hewan ini nggak minum sama sekali. Hewan ini hidup di Nevada yang merupakan area cukup kering dengan banyak kasino. Jadi, hewan mungil ini mendapat cairan dari benih dan hal lain yang dia makan, juga menjauh dari meja blackjack. Kutu loncat bisa ngebut lebih cepat daripada pesawat antariksa. Kutu ini bisa mencapai ketinggian 8 cm dalam 1 milidetik. Tubuhnya mengandung protein yang melar seperti karet. Ini juga memungkinkan si kutu menyimpan dan melepas energi dengan cukup cepat saat dibutuhkan.